Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Munirah dan Neng Zanit Khairunisa. Kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Mutlak dan Muqayyad. Baik, yang pertama tentang pengertian mutlak dan muqayyad akan disampaikan oleh Saudari Neng Zanit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya Neng Nurhanisa akan membacakan presentasi yang pertama, yaitu pengertian mutlak dan muqayyad. Mutlak berarti membebaskan atau melepaskan. Maksudnya, lafaz yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada ikatan apapun. Sedangkan muqayyad memiliki makna sebaliknya, yaitu kaitan. Maksudnya, suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dikaitkan pada lafaz itu suatu sifat, syarat, atau wilayah limit waktu. Lanjut yang kedua, yaitu kaidah-kaidah mutlak dan muqayyad. Kaidah pertama yakni kaidah 191. Pada dasarnya mutlak itu tetap pada kemutlakannya sampai ada dalil yang menunjukkan muqayyad. Suatu lafaz yang terdapat dalam suatu nas bentuknya mutlak, maka hukum asalnya adalah mengamalkan sesuai dengan kemutlakannya, kecuali jika ditemukan suatu dalil yang mengikatnya. Oleh sebab itu, seseorang tidak berhak mengurangi cakupan lafaz mutlak itu, kecuali ada dalil yang mengikatnya, yang menerangkan bahwa yang dimaksudkan dari lafaz mutlak yang mencakup dalam jenis-jenisnya yang banyak adalah satu lafaz tertentu. Misalnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyamman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Nah, firman Allah kata min ayyamin dalam ayat tersebut yang berarti beberapa hari tertentu bersifat mutlak, tidak ada ikatan padanya. Oleh sebab itu, tidak ada petunjuk yang mewajibkan beberapa hari berturut-turut atau beberapa hari secara terpisah dalam mengqada puasa yang ditinggalkan karena uzur. Ayat Al-Quran hanya mewajibkan jumlah puasa yang diqada dan tidak ada nas lain yang mengikatnya. Oleh sebab itu, wajib menetapkan maksud nas sesuai kemutlakannya. Maka mengqada puasa boleh memilih antara terpisah atau berturut-turut dari beberapa hari puasa yang ditinggalkan karena uzur itu. Orang yang mensyaratkan berturut-turut, syarat yang ditetapkannya itu dipandang maju, yakni tidak kuat. Kaidah yang kedua, yaitu mutlak itu dibawa kepada makna sempurnanya. Nah, maksudnya yaitu mutlak yang berbentuk nama dibawa maknanya itu kepada cakupan utuh namanya tersebut. Al-Hafiz ketika menerangkan hadis, siapa yang berdoa ketika mendengarkan azan? Nah, berkata, makna hadis itu secara harfiah adalah bahwa orang itu membaca doa tersebut ketika azan itu masih terdengar, tidak menunggu selesainya azan tersebut. Tetapi yang dimaksud dengan azan itu sebenarnya adalah selesainya azan tersebut. Karena yang mutlak itu dibawa kepada maknanya yang sempurna. Maksud berdoa ketika mendengar azan adalah berdoa setelah azan selesai karena azan adalah mutlak yang maknanya mencakup semua yang dalam lingkupnya sampai selesai. Namun, sebagian ulama menyatakan bahwa makna mutlak seperti itu hanya berlaku pada kalimat positif, bukan negatif. Hal itu oleh karena sebuah kata maknanya berdasarkan bentuk kalimatnya, apakah positif ataukah negatif tersebut. Misalnya firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Naml ayat 91, Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldah, yang artinya sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, di Mekah. Al-Hafiz mengutip Al-Qotabi, Al-Baldah adalah nama kudus untuk Mekah. Itulah yang dimaksud ayat itu. At-Tayyibi mengatakan, yang mutlak dibawa kepada sesuatu yang sempurna. Nama itu, Al-Baldah, menghimpun segala sifat yang baik sampai tingkatnya yang paling tinggi secara utuh.
Begitu juga Ka'bah dinamakan Al-Bait dengan seluruh sifat sempurna yang utuh dari nama tersebut. Selanjutnya kembalikan pada moderator. Baik, saya akan melanjutkannya. Kaidah ketiga, bila mutlak dimasuki dua kaitan yang berbeda dan dimungkinkan melakukan tarjih pada salah satunya, membawa mutlak kepada yang terkuat wajib. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mutlak dan ayat-ayat yang muqayyad. Ada ayat-ayat yang mutlak yang memungkinkan untuk dikoyit, dan ada pula yang tidak boleh dikoyit. Jika terdapat lafaz ayat mutlak berada di antara dua qaid yang berbeda, maka hendaklah diperhatikan. Jika salah satu dari dua qaid itu lebih dekat kepada mutlak, maka mutlak diikutkan kepadanya, muqayyad. Tetapi jika salah satu dari keduanya tidak lebih dekat kepada mutlak dari yang lainnya, maka telah ada kesepakatan dari para ulama bahwa mutlak tidak diikutkan kepada salah satu dari qaid itu. Yang pertama, contoh mutlak terdapat padanya salah satu qaid lebih dekat kepada mutlak dari qaid yang lain. Misalnya dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89 berkenaan dengan kafarat sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyamu salasati ayyam, yang artinya maka kafaratnya berpuasalah selama 3 hari. Dalam ayat ini, kafarat sumpah berpuasa 3 hari tidak disebutkan apakah berturut-turut atau tidak. Adapun dalam ayat puasa kafarat zihar, disebutkan qaidnya yaitu berpuasa berturut-turut. Firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 4, "Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain." Yang artinya maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kafarat zihar dalam ayat ini muqayyad dengan berturut-turut dalam berpuasa. Selanjutnya berkenaan dengan dam atau kafarat haji tamattu. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyamu salasati ayyami fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Yang artinya maka wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Dari 3 ayat di atas ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, puasa kafarat sumpah lafaznya mutlak dan kemutlakannya dapat ditakkid dengan berturut-turut dalam melaksanakan puasa kafarat sumpah tersebut dengan mengikutkan pada puasa kafarat zihar, yaitu berturut-turut dalam melaksanakannya, puasa kafaratnya. Dengan demikian, kafarat sumpah diikutkan pada kafarat yang muqayyad pada kafarat zihar, karena kemutlakannya lebih dekat kepada qaid pada kafarat zihar, yaitu berpuasa berturut-turut. Yang kedua, puasa kafarat sumpah yang lafaznya mutlak tidak dapat ditakkid dengan sanksi kafarat haji tamattu yang muqayyad dengan tafrik, yaitu dipisahkan atau dibedakan antara puasa pada musim haji dengan puasa ketika kembali dari haji. 3 hari pada musim haji dan 7 hari setelah pulang dari haji. Mutlak dalam kafarat sumpah tidak dapat ditakkid dengan kafarat haji tamattu, karena kafarat haji tamattu tidak lebih dekat kepada yang mutlak. Selanjutnya, contoh kedua, mutlak yang tidak ada baginya salah satu qaid yang lebih dekat kepadanya dari qaid yang lain. Firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 tentang kode puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, yang artinya yaitu beberapa hari tertentu. Dalam ayat ini tidak disebutkan cara puasa kodok, karena lafaz ayat tersebut mutlak, tidak menyebutkan apakah kodok puasa itu berturut-turut atau tidak. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 4, tentang kewajiban bayar kafarat zihar berpuasa dengan berturut-turut, Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Yang artinya, maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan pada ayat tentang kafarat haji tamattu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 196,
Bismillahirrahmanirrahim. Fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Yang artinya, maka wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Dalam ayat ini disebutkan bahwa puasa kafarat haji tamattu muqayyad dengan tafrik, pemisah, yaitu membedakan puasa pada musim haji di tanah haram 3 hari dan 7 hari setelah kembali. Kode puasa Ramadan yang lafaznya mutlak tidak dapat ditakkid dengan kafarat zihar dan kafarat haji tamattu, karena tidak ada yang lebih dekat kepada mutlak salah satu dari keduanya. Oleh sebab itu, seyogyanya puasa kode Ramadan tetap dalam kemutlakannya, karena tidak ada salah satu dari dua qaid yang lebih dekat kepada mutlak yang dapat menjadikannya muqayyad. Dengan demikian, puasa kode tetap mutlak. Ia boleh dilaksanakan dengan kajian ke atas lagi sedikit. Dilaksanakan dengan berturut-turut dan boleh tidak berturut-turut. Selanjutnya, kaidah keempat, mutlak menghendaki kesetaraan. Hal itu merupakan hukum dasar mutlak, namun mutlak bila mengandung tingkatan, maka tingkatan itu perlu dipedulikan. Al-Hafiz ketika menerangkan sabda Rasulullah SAW, puasalah 3 hari setiap bulan, yang merupakan bagian dari hadis yang termasyhur yang dilaporkan Abdullah bin Umar, menyatakan bahwa sabdanya, puasalah kalian 3 hari setiap bulan. Setelah sabdanya, maka puasalah kalian dan berbukalah. Merupakan penjelasan sesuatu yang mujmal, puasalah dan berbukalah tiap bulan tanpa diketahui kapan waktunya, sekaligus menegaskan hukumnya, yaitu bahwa puasa sunnah itu 3 hari setiap bulan, dan bahwa hukumnya sunnah. Hal itu karena yang mutlak menghendaki kesetaraan. Maksud hadis itu secara berdiri sendiri adalah menyatakan kesamaan kedudukan 3 hari yang disebutkan tersebut untuk dipuasakan. Hari apa saja 3 hari dibolehkan. Namun, terdapat dalil-dalil tentang keutamaan puasa hari Senin dan Kamis dan hari-hari putih. Juga ada larangan puasa hari Jumat dan Sabtu secara tersendiri. Jadi sunnah puasa 3 hari tiap bulan hari apa saja di luar hari-hari lain yang ada dalilnya itu. Contohnya Quran Surat An-Nisa ayat 92, Bismillahirrahmanirrahim, Fatahriru raqabatim mu'minah, yang artinya, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Ayat itu secara berdiri sendiri dipahami sesuai kaidah di atas, bahwa tidak mukminah mana pun anak dewasa, mereka budak dan sebagainya, sama kedudukan mereka untuk dimerdekakan. Tetapi bila dilihat dalil-dalil lain, maka budak terbaik untuk dimerdekakan adalah yang lebih beriman dan lebih berharga bagi tuannya, sebagaimana diinformasikan ke sini dari Rasulullah SAW. Sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan bertanya, khususnya yang minggu depan silakan. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambah?
Saya akan membacakan pertanyaan dari Najia. Bagaimana ketentuan mutlak dan muqayyad dalam Al-Quran? Ya. Terus pertanyaan kedua dari saudari Miftah. Mau tanya soal poin ketiga halaman 5. Tolong jelaskan maksud dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mutlak dan ayat-ayat yang muqayyad. Ada ayat-ayat yang mutlak yang memungkinkan untuk diqayyid dan ada pula yang tidak boleh diqayyid. Baik, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Najia tadi yang ketentuan mutlak dan muqayyad dalam Al-Quran. Jadi, ketentuan mutlak dan muqayyad dalam Al-Quran itu, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatasan atau qayyid. Jadi contohnya dalam Al-Quran itu ada pada surat Al-Mujadalah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma yad'una lima qalu fatahriru raqabatim min qabli ayyatamasa. Jadi lafaz budak yang di atas itu tanpa dibatasi, meliputi segala jenis budak, baik yang mukmin maupun yang kafir. Jadi pengertian budaknya itu tidak dibatasi. Terus muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas atau qayyid. Contohnya dalam Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah. Yang artinya dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin karena tersalah hendaknya ia memerdekakan seorang budak yang beriman. Gitu. Mau menambahkan, jadi mungkin kalau yang Najia ini kan pertanyaannya tadi ketentuan mutlak dan muqayyad dalam Al-Quran itu gimana? Jadi kita kan kalau mutlak itu kan yang bebas, sedangkan yang muqayyad itu terikat. Jadi kalau misalkan ada ayat mutlak, nah itu bisa jadi kita melihatnya ke yang ayat yang muqayyad juga gitu, untuk menentukan suatu hukum kayak gitu. Cuman untuk menentukan yang gimana sih cara untuk kita bedain yang mutlak sama muqayyad, itu juga kita masih agak kurang kurang mendalami banget, masih kurang paham banget. Cuman dilihat dari contoh-contohnya tadi yang ada di makalah, itu salah satu contohnya kayak gitu, misalnya tadi membahas puasa yang 3 hari. Nah itu kan kalau yang mutlak itu kan sebentar. Nah kalau mutlak itu kan puasanya selama 3 hari. Udah. Terus ada lagi yang jelasin di surat Al-Maidah, terus ada lagi yang Al-Mujadilah. Itu ngejelasinnya puasa 3 hari tentang puasa memerdekakan hamba saya, terus puasanya itu 2 bulan berturut-turut. Nah ini kafaratnya zihar. Nah ini yang ayat muqayyad ini dengan berturut-turut dalam berpuasa, kalau yang ayat yang contoh yang kedua. Terus ada lagi satu ayat lagi yang ngejelasin tapi tentang haji. Nah ini puasa 3 hari sama 7 hari setelah kamu kembali. Nah yang kayak gini, kalau yang ini kurang, enggak dimasukin. Bila mutlak dimasuki 2 kait yang beda. Ngerti enggak, Najia?
Insya Allah, Kak. Kita juga masih kurang paham sih. Ya, Jadi agak-agak takut salah. apa lah. Terima kasih makalah. Sama-sama Najia. Kasih juga Kak Zenit. Terus tadi mau coba jawab yang Mifta. Tadi itu pertanyaan dari Mifta. Jelasin maksud dalam ayat Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mutlak dan ayat-ayat yang muqayyad. Ada ayat-ayat yang mutlak yang memungkinkan untuk dikoyid dan ada pula yang tidak boleh dikoyid. Nah ini masuknya ke pembahasan ke 153 ya. Nah ini maksudnya di sini juga udah tertulis di makalah, jika terdapat lafaz yang ayatnya mutlak berada di antara dua qaid yang berbeda, ini salah satu apa ya kayak ketentuannya nih, maka diperhatikan gitu. Jika salah satu dari dua qaid itu lebih dekat pada mutlak, maka mutlak diikutkan kepada muqayyidnya yang paling dekat. Tapi kalau misalkan salah satu dari kedua mutlak ini muqayyad tidak lebih dekat pada mutlak, maka ada kesepakatan daripada ulama. Nah, contoh-contohnya tadi barusan aku sebutin ya, yang buat Najia tentang puasa 3 hari itu. Bisa dilihat lagi di makalah yang halaman 5. Baik, Saudari Mifta, apakah sudah Yang lain silakan bertanya lagi. baik teman-teman yang lain? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada yang ingin bertanya, Bapak. Ini nggak bertanya tuh paham atau karena nggak paham malah. Oke, baik. Saya uraikan, nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan. Oke, sebelum masuk saya pengen tahu coba presentator hari ini siapa aja tadi? Munira sama Kak Neng Zenit Hoironisa, Pak. Oke. Coba Munira dari mana asalnya, Munira? Dari Poso Sulawesi, Bapak. Oh, Poso ya, jauh sekali Poso. Oke, dulunya di mana sebelum di IKI? Di sekolah Di atau pesantren? Pondok Darussalam. Iya, Gontor. iya Ya. Bapak. Oh iya. Oke, berarti di sini juga ya. Oke. Terus siapa tadi yang kedua? Neng Zenit ya. Kak Zenit, ya. Dari mana asalnya? Asalnya dari Sawangan Depok, Pak. Oh, deket sini, Sawangan ya. Iya. Oke, sebelumnya di mana? Sebelumnya mondok di Banten, Pak. Pondok Hufaz Membal Quran, Pondokan Salafi. Oh, daerah mana itu?
Labuan, Pandeglang. Oh iya iya. Oke oke. Oke, cuma berdua ya? Atau ada lagi? Iya, Berdua. Kak, berdua. Cuman berdua, Kakak. Baik. Pembahasan kita pagi ini itu sebenarnya mirip ya, mirip pembahasan minggu lalu ya. Jadi kalau kita belajar usul fikih atau belajar ulumul Quran ya, itu kita akan menemukan istilah-istilah seperti mutlak, muqayyad, am dan khos, mujmal, mubayyan ya. Jadi ada mutlak, muqayyad ya. Jadi kalau mutlak itu lawannya muqayyad, kalau am lawannya khos, kalau mujmal lawannya apa namanya tadi mubayyan ya. Nah ini tiga pasang yang mirip ya. Saking miripnya bahkan ada yang bilang ya sudah itu sama sebenarnya. Gitu. Jadi ya mutlak muqayyad itu ya sama kayak am dan khos, sama kayak mujmal, mubayyan gitu. Tapi ada juga ya kalau sama ngapain dibahas gitu ya, ngapain dibedakan. Nah, kemudian ada yang membedakan. Nanti ranahnya yang berbeda. Kalau am dan khos itu kan minggu lalu kita bahasan kita ya. Am dan khos itu berhubungan dengan afrod, berhubungan dengan cakupan jumlah ya, cakupan jumlah. Gitu. Misalnya semuanya atau sebagian, nah itu ya. Itu berhubungan dengan am dan khos, umum dan khusus bahasa Indonesianya artinya. Kalau mutlak muqayyad ya, itu sebagaimana redaksinya mutlak itu artinya lepas. Lepas itu tak terbatas ya. Makanya tolak ya, talak atau cerai itu kan melepaskan. Ya, dari kata mutolak sama aja. Mutlak sama tolak itu dari akar kata yang sama. Maka tolak itu melepaskan. Nah, mutlak itu juga kata yang lepas. Kata yang lepas itu artinya tidak dibatasi, gitu ya. Nah, kalau dibatasi gimana? Namanya muqayyad. Muqayyad itu yang membatasi. Gitu. Nah, kalau am dan khos tadi berhubungan dengan cakupan ya atau jumlah, maka mutlak dan muqayyad itu berhubungan dengan sifat. Ya, sifatnya, keadaannya. Gitu. Ya. Sifatnya, keadaannya. Kalau am dan khos minggu lalu contohnya adalah apa ya? Minggu lalu kita misalnya itu ya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Diwajibkan bagi manusia untuk haji ya. Ternyata nanti di khos, ditaksis dengan apa? Man istata'a ilaihi sabila. Hanya yang mampu-mampu ya. Itu berarti membatasi cakupan. Ya, mengkhususkan cakupannya. Nah, kalau mutlak muqayyad itu berhubungan dengan sifatnya. Gitu. Tadi contoh-contohnya adalah misalnya fatahriru raqabatin mu'minatin, ya. Fatahriru raqabah itu masih mutlak. Ya. Memerdekakan budak, ya. Tapi kemudian kemutlakannya itu ditakyid atau muqayyad dengan apa? Mukminah. Oh, budak-budak itu yang mukmin. Nah, itu namanya muqayyad, sifat ya. Dibatasi dengan sifat. Misalnya kalau cerita dalam apa namanya Al-Baqarah itu ya, Al-Baqarah ketika orang-orang Bani Israel bertanya ya kepada Nabi Musa apa itu? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr. Awalum baina dzalik. Awalnya itu masih mutlak awalnya gitu ya. Itu kan cuma diperintah. Ya sudah kalau gitu antat bahu baqarah gitu ya. Antat bahu baqarah, kalian sembelih sapi. Itu aja perintahnya. Seandainya itu mereka langsung lakuin sapi apa saja itu sudah gugur perintahnya. Tapi mereka bertanya kalau rabbaka yubayyin lana ma hi. Maka dijawab muqayyadnya
ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr. Ya, tidak muda tidak tua, tengah-tengah. Ya, awanum baina dzalik fa'alu ma tu'marun. Masih tanya, qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya, padahal udah mutlak itu, enak kalau mutlak itu. Ya. Tapi karena bertanya, yang kayak apa warnanya? Ya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Ya, yang kuning keemasan. Ya, akhirnya ditakyid, dibatasi ya. Kalau gitu ditakyid kuning keemasan berarti selain itu nggak boleh, gitu. Ya, dan seterusnya, gitu ya. Makanya jangan bertanya yang jika dijelaskan kalian tidak suka, gitu. Kan ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in talakum tasukum. Nah, Bani Israil itu bertanya, tapi ketika dijelasin malah mereka enggan, gitu. Oke. Nah, itu contoh muqayyad ya. Jadi ditakyid. Takyid itu dibatasi dengan sifat. Itu takyid. Ya, ini kata kuncinya ya. Dibatasi dengan sifat. Kalau am dan khos itu hanya membatasi cakupan. Cakupan itu hubungannya dengan jumlah. Nah, kalau dalam kasus Baqarah tadi sapi, jumlah sapinya berapa gitu ya. Itu hubungannya dengan am dan khos. Tapi kalau warna itu namanya sifat. Nah, itu namanya muqayyad. Nah, kalau mujmal gimana? Mujmal itu yang umum. Ya, mujmal mubayyan, ya. Mujmal itu yang global. Global maka kemudian dijelaskan. Namanya penjelasnya adalah mubayyan. Ya, detailnya ya. Itu namanya mubayyan. Gitu ya. Contoh global itu gimana? Aqimus shalah. Dirikanlah sholat, itu global sekali. Mubayyannya di mana? Oh, di hadis. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu ya. Jadi mirip-mirip, mujmal mubayyan, am dan khos, mutlak muqayyad. Itu mirip-mirip. Sehingga ya tadi saya katakan ada ulama itu yang menganggapnya itu satu kesatuan gitu. Enggak ada bedanya sehingga tidak perlu ada istilah-istilah sebanyak itu. Cukup satu saja, am khos itu. Ya, tapi yang lain enggak, itu beda cakupannya. Ya, beda arahnya, beda sudut pandang. Kalau mujmal mubayyan hubungannya dengan global, jelas dan tidak jelas, ya, itu mujmal mubayyan. Kalau am dan khos itu berkaitan dengan cakupan, berapa banyak, ya. Kalau mutlak muqayyad itu berhubungan dengan sifat. Nah, kemudian mutlak muqayyad itu pun karena mirip ya, kaidah-kaidahnya ya kurang lebih sama dengan minggu lalu. Ya, dengan minggu lalu. Misalnya ya nanti muqayyad, takyid, pembatas ya. Itu ada yang nempel, ada yang tidak nempel. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Muttasil itu misalnya yang tadi, faman lam yajid fasiyam apa tadi? Fatahriru raqabatin mu'minah itu nempel. Berarti di belakangnya langsung. Sampai fatahriru raqabah itu masih mutlak. Tapi ketika ada kata mu'minah maka dia mengqayyidi, mentakyid ya, membatasi. Itu nempel langsung di belakang. Ada yang tidak nempel, misalnya nanti takyidnya itu ada di hadis. Takyidnya ada di ayat yang lain ya. Tadi contohnya fatahrir raqabah itu kan ada dua ya. Yang satu ada kata mukminahnya, yang satunya tidak ada. Yang dalam dihar itu enggak ada. Nah, sehingga kalau dihar berarti apakah itu tetap mutlak? Enggak, sudah ditakyid. Ya. Takyidnya apa? Ya sama dengan yang di An-Nisa. Fatahriru raqabatin mukminah. Ya, kalau gitu ya sama-sama ya, itu takyid namanya, dibatasi. Tidak dilepaskan. Nah, selama tidak ada takyid, ya, jadi kata itu kan memungkinkan mutlak, dipahami mutlak. Nah, mutlak kan tadi bertingkat juga ya. Ada kata yang dia mutlak banget, ya, berarti tanpa takyid. Ada kata yang dia ditakyid, tapi kalau dibandingkan dengan yang lain itu masih bisa ditakyid lagi. Gitu ya. Jadi mentakyid, takyid itu bisa. Ya, membatasi yang terbatas itu bisa. Ya. Kalau saya contohkan minggu lalu makhluk hidup ya, itu masih mutlak. Dibatasi lagi menjadi manusia. Ya, sifatnya manusia. Itu takyid. Dibatasi lagi yang Islam, itu takyid lagi.
sifat-sifat itu. Jadi bertingkat. Selama tidak ada pentakyid, pembatas, maka kata harus dipahami dalam bentuk mutlaknya. Ya, karena masih mutlak maka bebas. Gitu. Maka bisa diamalkan bebas kalau dia berhubungan dengan amalan. Contoh, ini kalau dalam hadis ya, dalam hadis atau kalau tadi dalam ayat tadi fa'iddatu min ayyamin ukhur, itu masih mutlak. Ya. Diulangi di hari-hari yang lain. Hari lain itu kapan? Mutlak. Ya. Kalau dalam hadis misalnya barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian puasa 6 hari Syawal, ya, itu mutlak juga. 6 hari Syawal di situ tidak ditakyid tanggal berapa, apakah tanggal 2 sampai tanggal 7 atau gimana? Ya, oh ternyata masih mutlak. Sehingga karena mutlak para ulama berkesimpulan boleh puasa selama masih di bulan Syawal, enggak harus di tanggal 2. Bisa kan 6 hari di akhir Syawal itu bisa, masih dihukumi sama. Ya. Selama tidak ada takyid, maka dia dipahami secara mutlak. Tapi kalau sudah ada mutlak, maka harus dipahami secara ada takyid ya. Takyid pembatas, maka harus dipahami dalam pemahaman takyid atau batasan. Enggak boleh ya kalau tidak dibatasi. Nah, itu aturan-aturannya. Ya. Oke, maka tadi contoh-contohnya ya, itu bisa kalian lihat fatahriru raqabatin mu'minah ya, dan lain-lain ya. Oke. Baik. Nah, intinya tadi yang saya katakan, intinya adalah sudut pandangnya gitu ya. Ini untuk membedakan antara am dan khas, kemudian mutlak muqayyad, mujmal mubayyan. Ya. Itu ranahnya yang berbeda. Adapun bentuknya itu kurang lebih sama bentuknya. Ranahnya saja berbeda. Yang satu ranah sifatnya, yang satu ranah jelas tidaknya, yang satu ranah jumlahnya atau cakupannya, gitu ya. Tapi prakteknya itu sama, ya. Maka yang ada di sini ya sama, gitu. Oke. Baik, sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Sudah paham semua atau nggak paham malah? Kira-kira kalau dalam ucapan sehari-hari itu begini ya. Kira-kira misalnya apa ya? Misalnya begini, saya bilang, selama bulan Ramadan saya akan ngaji. Ya, itu namanya mutlak. Ya, mutlak. Gitu. Berarti pokoknya intinya di dalam bulan Ramadan itu masih mutlak. Tapi kemudian saya bilang di kesempatan yang lain ya, untuk hari-hari tertentu, misalnya hari Senin, Rabu, Jumat, kok saya ada kegiatan lain ya, kayaknya saya nggak bisa ngaji, gitu ya. Saya bisanya ngaji di selain Senin, Rabu, Jumat. Nah, itu namanya qayyid, takyid. Sehingga dengan adanya dua statement itu dipahami bahwa selama bulan Ramadan saya akan ngaji di luar hari Senin, Rabu, Jumat. Itu takyid namanya, membatasi. Gitu ya, dibatasi. Jadi tidak mutlak lagi. Awalnya mutlak tadi. Tapi kemudian dia menjadi muqayyad ya, dibatasi lagi. Gitu. Contoh lain misalnya saya akan membukukan makalah mahasiswi ya. Terus di tempat lain saya bilang, atau bahkan setelahnya saya bilang makalah mahasiswi yang isinya bagus-bagus ya, yang isinya bagus-bagus. Maka isinya bagus-bagus itu namanya takyid, membatasi. Ya, membatasi yang awalnya tadi masih mutlak, masih umum ya, masih terlepas gitu ya, tanpa batasan. Kemudian saya batasi ya. Nah, makanya dalam fikih ya, kalau kalian belajar fikih itu ada istilah namanya air mutlak
Ya, air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu air yang masih asli, ya. Air yang tidak dibatasi. Ya. Air yang dibawa kemana-mana itu namanya masih sama, ya air gitu. Ya. Ditaruh di gelas ya air namanya. Ditaruh di apa? Di panci ya air namanya. Ditaruh di apa lagi ya, air. Nah, itu namanya mutlak ya, air mutlak. Nah, air mutlak itu adalah air yang bisa dipakai untuk wudhu, ya, untuk wudhu, karena dia suci mensucikan. Contoh air mutlak itu air hujan, air sumur, air apalagi air sungai itu ya. Karena nanti kalau ketika itu ditaruh di gelas, ya air gitu aja nyebutnya. Gitu. Taruh panci ya air lagi, taruh di kolam ya air lagi. Tapi kalau sudah air teh, ya itu sudah mukoyat itu, air teh. Air teh dibawa ditaruh di gelas, air teh. Pindah ke panci ya air teh juga, gitu ya. Air teh. Kemana-mana air teh. Ya. Tapi kalau air mutlak tadi itu dibawa ke tempat lain itu bisa berubah-ubah namanya. Taruh di gelas ya air gelas. Taruh di galon air galon. Itu namanya air mutlak. Ya. Itu. Tapi kalau teh tadi dibawa kemana-mana ya nyebutnya air teh. Air susu, air kopi. Itu mukoyat ya. Contoh gambaran mukoyat itu seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Ada yang tanya? Silakan kalau ada bertanya. Sudah paham nggak? Atau belum paham malah? Pemakalah paham? Pemakalah? Pak, jadi bisa intinya kayak gini nggak Pak? Semua lafaz itu mutlak, namun kalau ada lafaz mutlak yang hukumnya masih sama-sama, maka lihat muqayyadnya, bisa dilihat lafaz muqayyadnya itu setelah lafaz mutlaknya, atau bisa juga dilihat dari dalam ayat lain atau hadis Nabi. Kayak gitu nggak Pak inti Betul. dari muqayyad itu? Iya, betul. Semua kata itu mutlak selama dia tidak ada, semua kata itu mutlak pada awalnya, semua kata ya. Sampai kemudian dia disifati, baru itu mulai ada muqayyad. Ya. Jadi semua kata itu mutlak. Misalnya saya bilang saya bawa pulpen, itu mutlak, ya. Tapi kemudian saya bilang saya bawa pulpen yang warnanya hitam. Nah, itu sudah muqayyad karena sifatnya sudah saya munculkan. Gitu. Jadi kalau belum ada sifatnya itu masih mutlak, ya. Nah, semua kata awalnya adalah mutlak, ya. Tapi kemudian ada sifat-sifat yang mengiringi, entah itu pas di belakangnya atau di tempat yang lain tadi saya katakan. Gitu. Ya. Saya punya rumah. Nah, itu mutlak. Tapi kemudian rumahnya berlantai apa misalnya. Nah, itu sudah mulai muqayyad, ya. Rumahnya tembok, nah, itu sudah mulai muqayyad gitu dan seterusnya gitu. Bisa dipahami ya? Iya Pak, insya Allah bisa. Makasih Pak. Oke, yang lain? Oke, kayaknya sudah paham semua ya. Soalnya nggak sulit juga, ya. Jadi memahami redaksi kata itu ya pakai logika saja sudah bisa dipahami lah, logika atau nyontoh-nyontohin dalam kehidupan sehari-hari itu mudah dipahami, gitu ya. Oke, jika nggak ada ya sudah kita cukupkan ya. Itu kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu di minggu depan lagi ya. Apalagi bulan puasa kan kalian apa waktunya tidur ya. Perbanyak tidur. Ya, ini menjelang zuhur ya. Itu enak buat tidur ya, apalagi puasa-puasa. Oke, ya sudah ya. Apa yang penting kalian sudah bisa paham ya apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan tema yang lain. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak.